Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from the war I have to fight. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself from the visions in my mind. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha X-Max terbaru 2022 warna hijau. Jadi ini adalah warna terbaru dari Yamaha X-Max yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, motor ini dibanderol di 62 juta untuk OTR Jakarta kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bahas daripada desain, tampilan, fitur, dan spesifikasinya. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan sosoknya dari bagian depan. Jadi di bagian atasnya ini adalah visor, tapi memang untuk unit yang di display visornya itu belum dipasang ya. Visornya ini bisa di adjuster naik turun hanya saja manual. Jadi kita harus lepas bautnya terlebih dahulu. Jadi ada dua tingkatan di sini. Yang paling bawah posisinya di sini, kemudian yang di atasnya posisinya di sini. Nah, di bagian dudukan atau bracketnya ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Dan di bagian kanan dan kirinya ini terdapat seperti tanduk ya, keluar seperti ini. Kemudian di bagian permukaannya terdapat tekstur kasar seperti ini kawan-kawan. Warnanya full hitam doff. Dan untuk posisi spionnya masih sama, dia posisinya berada di stang, belum di bagian bodinya. Kemudian untuk warna bagian depannya ini full hijau, dan hijaunya ini doff dan gelap kawan-kawan. Jadi bukan hijau yang terang. Jika kita melihat di ruangan yang minim cahaya itu bisa terlihat hitam, padahal aslinya ini hijau karena memang gelap sekali warna hijaunya. Ini dia warnanya doff. Kemudian untuk bodi bagian depannya di sini terdapat lekukan kanan dan kiri. Kemudian di bagian ujungnya dia juga lancip ya, kanan dan kiri, tengahnya ada coakan seperti ini. Kemudian untuk bagian headlampnya ini menggunakan full LED tentunya. Jadi ada total 3 sekat di sini kawan-kawan. Di bagian atasnya seperti mata, ini dia kanan dan kiri, terdapat DRL di bagian bawahnya melengkung seperti ini. Jadi DRL-nya posisinya di bawah, kemudian di tiap sisinya terdapat 2 sekat. Di sebelah kiri ada 2 sekat, di sebelah kanan ada 2 sekat. Dan yang membuat menarik di sini di bagian bawahnya terdapat tambahan lampu lagi. Ini dia. Jadi sudah full LED. Jadi total ada 3 ya, kanan, kiri, dan bagian bawah. Dan jika kita melihat dari bagian depan ini memang sangar banget sih ya tampilannya ya. Seperti mata, kemudian ada mulutnya di bawah. Kemudian untuk bagian bawahnya lagi, ini dia terdapat seperti winglet menggunakan bahan plastik kasar juga, terdapat tekstur yang kasar di bagian permukaannya. Nah, kemudian untuk bodi bagian sampingnya seperti ini, warnanya full hijau hingga ke bagian tengah sini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat bodi pemisah antara bagian atas dan bawahnya. Jadi atasnya ini hijau doff. Nah, di bagian pemisah bodinya di sini terdapat logo Yamaha 3D ya, paduan warna hitam dan warna chrome. Kemudian untuk bodi bagian fairing ke bawah hingga ke bagian dek bawah ini menggunakan warna hitam glossy. Jadi paduannya hijau doff, kemudian ada hitam glossy di sini. Untuk posisi sennya ini seperti NMAX ya atau Aerox, posisinya dia berada di bagian fairingnya. Jadi di sini untuk bagian sennya sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa. Jadi headlampnya LED, sennya masih bohlam biasa kawan-kawan. Sayang sekali ya. Kemudian kita lihat di bagian fendernya. Nah, ini dia fendernya menggunakan paduan warna hitam dan hijau. Jadi di bagian tengahnya sini atau depannya hingga ke belakang ini menggunakan bahan plastik kasar kawan-kawan, berwarna hitam doff, bertekstur seperti kulit jeruk di bagian permukaannya. Kemudian di bagian sampingnya ini hijau, hijaunya doff, terdapat striping bertuliskan ABS karena ini tentunya versi ABS untuk S-Max semua versi ya. Kemudian di bagian suspensi depannya ini teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff, ukurannya sangat besar diameternya. Kemudian yang spesial dari warna hijau ini untuk bagian velgnya menggunakan warna emas.
Emasnya ini tua yang hampir ke coklat warnanya, menggunakan palang velg berbentuk Y di sini ya. Y-nya miring ke belakang. Ada total 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi total ada 5 palang cabang di bagian ujungnya. Kemudian untuk ban depannya sendiri tentunya sudah tubeless, ukurannya 120/70, ringnya 15 kawan-kawan. Kemudian untuk bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake dan sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS. Nah, di sini di bagian kaliper menggunakan 2 piston berwarna hitam doff. Di bagian disknya masih standar, belum tipe wave. Kemudian kita bisa melihat di sini untuk grid dan sensor ABS-nya. Kemudian di bagian deck belakangnya sini ini menggunakan bahan plastik kasar ya tentunya ya, berwarna hitam doff, dan posisi radiatornya seperti umumnya motor Matic 250 cc. Posisi radiatornya di depan sini, jadi bukan di samping seperti NMAX. Kemudian posisi klaksonnya di atas, dan untuk bagian decknya ini full menggunakan bahan plastik kasar, warnanya full hitam doff kawan-kawan. Kemudian ini dia penampakannya dari bagian depannya hingga ke bagian kaki-kakinya. Jadi paduannya hijau di bagian depan, kemudian sampingnya hitam glossy, ke bagian kaki-kakinya warnanya emas atau gold. Ini dia untuk penampakan fullnya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit kawan-kawan. Sebelumnya maaf kalau agak berisik soalnya di luar hujan dan dealernya ini memang sebelahan dengan bengkelnya, sedang melakukan servis, tentunya banyak suara-suara yang masuk, ada yang dengerin musik juga. Saya harap sih nggak sampai ke copyright ya, saya harap. Oke, kita lanjut ke bagian speedometernya. Di sini menggunakan paduan digital dengan analog. Jadi di bagian kanan dan kirinya ini analog, ada kecepatan, kemudian RPM di sebelah kanan bentuknya bulat ya, warnanya hitam. Kemudian di bagian ring luarnya menggunakan warna putih, angka-angkanya juga menggunakan warna putih. Kemudian untuk indikator-indikator lainnya dia posisinya berada di tengah menggunakan digital. Kemudian untuk Yamaha X-Max sendiri ini belum tersedia Y Connected. Nah, kemarin banyak yang menanyakan tuh apakah X-Max terbaru sudah tersedia Y Connected. Jawabannya belum, mungkin di generasi yang berikutnya ya. Kemudian di bagian frame luarnya ini menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar full hingga ke bagian bawahnya sini. Nah, kemudian di bagian stangnya di sini terdapat balutan cover yang ukurannya tidak terlalu besar, jadi kecil. Ini dia. Dia bentuknya melengkung ke bawah, menggunakan warna full hitam doff berbahan plastik kasar. Ada tekstur bintik-bintik di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian cover tengahnya juga hitam, terdapat logo Yamaha 3D di sini. Kemudian di bagian kanan dan kiri di sini terdapat penampung minyak rem ya, ini dia yang menjadi satu dengan masternya. Kemudian di bagian handle-nya full hitam semua. Kemudian di bagian tombol-tombolnya sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada sen di bagian bawahnya dan klakson di bagian paling bawah. Sedangkan di bagian sebelah kanan di sini terdapat engine cut off, ini dia. Kemudian ada hazard. Untuk engine cut off-nya sendiri dia menjadi satu dengan starter ya, dengan tombol berwarna merah. Hazard, kemudian di bawahnya ada info trip. Jadi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya atau merubah beberapa menunya. Jadi cukup menekan tombol yang ada di bagian stangnya kawan-kawan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, di sini terdapat 2 rak kanan dan kiri. Nah, yang menarik di sini untuk bagian dashboardnya, ini kan menggunakan bahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff. Di sini terdapat seperti jahitan. Ini dia motifnya seperti jahitan. Ini dia jahitan kanan dan kiri. Kemudian untuk membuka rak yang sebelah kiri ini harus melalui ini dia tombol lead. Jadi di sini terdapat tombol lead dan seat. Untuk seat membuka bagian joknya, lead untuk membuka bagian rak sebelah kirinya. Tapi kebetulan karena motor ini belum terpasang aki, kan ini keyless ya. Jadi kita nggak bisa buka bagian rak sebelah kirinya. Kemudian di bagian keamanannya tentunya sudah keyless seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari segi keamanannya juga ada kunci stang, kemudian sudah dibekali immobilizer dan tersedia answer brake di sini. Dan untuk membuka bagian tangkinya ini langsung dari knopnya. Jadi bukan tombol di sini ya. Dia langsung di bagian knopnya. Jadi simple, nggak perlu pencet-pencet lagi. Kemudian di sebelah kanan ini baru bisa dibuka. Nah, raknya seperti ini kawan-kawan. Ukurannya memang cukup dalam di sini, tapi untuk posisinya dia tidak ke bawah raknya, melainkan lurus ke depan. Jadi memang wajib ditutup. Kalau nggak ditutup, ini bisa rawan jatuh barangnya karena posisinya ini landai, nggak turun ke bawah seperti itu ya. Oke, kita lanjut tutup seperti ini. Nah, kemudian di bagian samping-sampingnya daripada tangkinya, ini juga berbahan plastik yang sekali lagi ada seperti jahitan di bagian kanan dan kiri. Dia menggunakan dek punggung. Untuk kapasitas tangkinya 13 liter kawan-kawan. Jadi sangat besar ya. Terlebih ini motor 250 cc Matic tentunya
tangkinya besar. Kemudian di bagian step floor-nya ini juga cukup luas, hanya saja memang berbeda dengan NMAX yang posisinya dia langsung nyambung ke bawah, tapi untuk X-Max sendiri di sini ada seperti pemisah ya, seperti ini. Dia masih ada naiknya, jadi nggak langsung landai terus gitu, nggak. Jadi ada pemisahnya di bagian depan. Untuk posisi riding tentunya sudah dipastikan nyaman karena bisa selonjoran. Ukurannya memang di bagian atasnya ini, jika kita membandingkan dengan NMAX itu lebih panjang NMAX. Ini pendek sih menurut saya sih. Paling kaki kalian harus ke samping keluar. Jadi kaki kalian telapaknya harus keluar ya, kalau mau selonjoran full. Kemudian di bagian bawah sini step floor-nya ini dibalut dengan karet seperti biasa. Kemudian untuk warna bagian tengahnya ini doff semua, berbahan plastik kasar. Ada tekstur seperti apa ya? Seperti ini kasar dia, seperti coret-coretan. Kemudian di bagian bodi tengahnya menggunakan warna hitam glossy. Ini dia hitamnya glossy, mengkilap, jadi paduannya hijau dan tengahnya hitam glossy. Kemudian di bagian dek bawahnya ini menggunakan warna hijau lagi ya. Hijaunya doff seperti ini. Atasnya hitam doff, bawahnya hitam doff. Kemudian kita naik langsung ke bagian joknya. Nah, joknya ini lebar banget kawan-kawan. Ini udah kayak kursi sofa sih ya joknya ya. Lebar banget. Jadi di bagian depan dia kecil, semakin ke belakang dia semakin lebar. Karena si X-Max ini, bodi belakangnya ini besar banget. Jadi buat yang dibonceng di belakang ya siap-siap ngangkang karena memang lebar di sini bodinya. Saya hitung di sini sekitar 3 jengkal saya totalnya untuk lebar daripada bodinya sendiri. Tapi joknya di sini besar, kemudian empuk. Jadi besar tapi empuk ya di sini ya. Terdapat tekstur seperti bintik-bintik seperti ini kawan-kawan. Untuk bagasinya 45 liter, bisa masuk helm depan belakang sekaligus. Jadi sangat besar di bagian bagasinya. Kemudian di bagian tengah seperti biasa, seperti umumnya motor Matic Sporty, terdapat pemisah dari bagian depan dan belakang seperti perosotan ya. Ini dia, terdapat jahitan juga di bagian tengahnya. Untuk tekstur di bagian tengahnya dia halus. Jadi depan belakangnya bintik-bintik, tengahnya halus. Kemudian di bagian behelnya ini mengikuti warna bodinya, jadi warnanya hijau kawan-kawan. Di bagian behelnya hijau, dia terpisah antara kanan dan kirinya, jadi nggak nyambung di bagian behelnya, terpisah. Kemudian di bagian bodi ujung belakangnya juga hijau hingga ke bagian samping. Ini full hijau di sini, ini dia full hitam doff, jadi depannya glossy hitam, kemudian ke belakangnya hitam doff, terdapat tulisan X-Max. Nah di sini menggunakan warna chrome, tapi chrome-nya itu smoke ya, atau agak ke hitam-hitaman sehingga memberikan kesan yang sangat garang menurut saya. Kemudian untuk bodi bagian bawahnya sini hingga ke bagian stop lamp-nya ini full bahan plastik kasar dan sekali lagi terdapat tekstur kasar seperti ini, full hitam doff hingga ke bagian fendernya. Nah fendernya ini memang tidak terlalu panjang tapi lebar di sini, menyesuaikan ukuran daripada bodinya. Kemudian di bagian atasnya terdapat lampu plat nomor ya yang nongol keluar. Posisi dudukan platnya di sini menggunakan bahan besi. Dan tidak lupa juga di sini terdapat mata kucing kawan-kawan berwarna merah. Ini dia. Di bagian tengah di sini terdapat seperti lubang-lubang, lekukan-lekukan sehingga memberikan kesan yang garang banget. Memang saya akui X-Max ini tampilannya garang. Kemudian di bagian stop lamp-nya ini dia sudah LED. Ini dia posisi stop lamp-nya di atas. Jadi di bagian bawahnya terdapat seperti DRL ya. Ini dia kanan dan kiri. Kemudian stop lamp-nya LED-nya di atas ini, mikanya ini warnanya merah. Ini dia merah. Kemudian di bagian sen-nya sayang sekali masih bohlam. Bohlamnya gede banget ya. Di bagian sen-nya posisinya di bawah stop lamp-nya. Ini dia. Sayang sekali memang masih bohlam. Jadi untuk LED-nya di headlamp dan di bagian stop lamp, tapi sen-nya masih bohlam. Itu menurut saya sangat disayangkan sih ya. Mengingat motor ini premium dan harganya cukup tinggi tapi masih menggunakan bohlam di bagian sen-nya. Oke, kita lanjut ke bagian suspensi, tentunya menggunakan double shock di sini. Ini dia, tapi memang belum menggunakan shock tabung. Jadi masih shock standar dengan per dan bagian antingannya warnanya full hitam di sini. Kemudian di bagian cover CVT, cover filter udara tidak bisa diragukan, ini gede banget, menyesuaikan mesinnya yang juga besar ya karena 250 cc. Di bagian cover CVT-nya, cover filter udaranya juga besar di sini, warnanya full hitam doff dan lagi-lagi terdapat tekstur kasar-kasar nih di bagian permukaannya. Nah di bagian luarnya di sini terdapat cover plastik. Nah biasanya Yamaha memang identik di cover CVT-nya itu luarnya ada cover plastiknya tambahan. Terdapat tulisan Yamaha yang diukir ke dalam full hitam hingga ke bagian cover filter udaranya. Jadi gede banget ya, panjang besar. Kemudian di bagian cover filter udaranya juga besar kawan-kawan di sini. Kemudian untuk bagian ban belakangnya kita akan lihat dia menggunakan mereknya Dunlop. Jadi nggak cuma IRC atau Federal, tapi di sini menggunakan Dunlop ya, yang sangat luar biasa. Dunlop itu pasti kualitasnya oke banget sih.
Kemudian untuk ukuran bannya 140/70, ringnya 14. Jadi depannya ring 15, belakangnya ring 14 kawan-kawan. Kemudian untuk bagian velgnya, nah ini menggunakan warna emas atau brown. Nah yang menarik di sini di bagian grid ABS-nya, dia posisinya tidak menjadi satu dengan disnya, melainkan posisinya berada di sebelah kiri atau di bagian tromolnya ya, di bagian tengah ini dia. Kita bisa lihat untuk gridnya, sensornya posisinya di atas. Jadi dia di sini, bukan di sebelah kanan. Itu yang menarik dari Yamaha X-Max ini. Kita akan lihat full bodinya dari bagian belakang hingga ke bagian samping. Ini memang tidak bisa diragukan, garang banget. Bodinya besar, gambot, terlihat sangat berotot ya. Lekukan-lekukannya, kemudian sudut-sudutnya. Ini keren menurut saya untuk Matic sekelas 250 cc. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Di sektor mesin ini menggunakan mesin injeksi 250 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 1,7 liter untuk totalnya kawan-kawan. Dan posisi radiatornya ini di depan seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak seperti umumnya motor Matic 150 cc-an yang posisi radiatornya di samping. Untuk X-Max sendiri posisinya di depan kawan-kawan. Kemudian motor ini juga sudah dibekali dengan traction control. Nah di bagian knalpotnya ini menurut saya sporty banget tampilannya ya, walaupun tidak terlalu naik ke atas, tapi sudah cukup menurut saya, tidak terlalu selonjoran juga. Jadi sedang ukurannya naik ke atas. Kemudian di bagian leherannya hingga silencernya ini full hitam, terdapat balutan cover muffler di sini menggunakan bahan plastik kasar yang warnanya juga hitam doff. Jadi knalpotnya ini bentuknya gepeng tapi ke atas seperti ini. Gepengnya ke samping seperti ini ya, bukan gepeng yang ke bawah seperti ini, tapi ke samping gepengnya. Full hitam, di bagian covernya bahannya plastik kawan-kawan. Kemudian di bagian ujungnya juga terdapat end cap. Nah di bagian lubang knalpotnya ini posisinya dia keluar ke samping seperti ini. Nah di bagian end capnya ini dia terdapat tekstur seperti ini ya. Seperti tekstur kasar seperti yang digunakan di bagian bodi-bodi kasar lainnya. Kemudian di bagian pengereman belakang dia menggunakan disc brake tentunya, ABS-nya depan belakang. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi untuk sensor dan grid ABS-nya posisinya bukan menjadi satu dengan disnya, melainkan di bagian tromol sebelah kirinya. Jadi posisinya nempel di bagian velgnya ya, velg bagian dalamnya. Kemudian untuk bagian kalipernya di sini menggunakan satu piston berwarna hitam. Di bagian swing armnya menggunakan warna hitam glossy kawan-kawan. Untuk penampakannya dari bagian mesinnya seperti ini hingga ke bagian kaki-kaki belakangnya untuk Yamaha X-Max terbaru 2022. Nah jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Yamaha X-Max terbaru 2022 warna hijau. Jadi ini adalah warna terbaru dari Yamaha X-Max menggunakan paduan warna hijau doff di bagian depan, kemudian kaki-kakinya menggunakan warna emas khususnya di bagian velgnya. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya menggunakan warna hitam glossy. Mundur ke belakang dan bagian dek bawahnya ini menggunakan warna hijau. Jadi paduannya sangat luar biasa antara doff dengan glossy-nya. Ini pertama kalinya Yamaha mengeluarkan warna hijau seperti ini di Yamaha X-Max. Dan motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Mungkin buat kalian yang berencana melakukan pembelian Yamaha X-Max, unitnya tersedia di Yamaha Pelita Motor. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.